Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di seri pengembangan toko online, dan pada kesempatan hari ini kita akan masuk ke final setting ya. Jadi secara keseluruhan, secara proses bisnis, toko kita sebenarnya sudah cukup ya. Jadi kalau kita lihat kemarin kita sudah memiliki ada produknya, ada kategorinya, dan sudah bisa menghitung biaya ongkos kirim ya. Kemarin sudah kita lihat, dan di sini kemarin kita sudah bisa melihat cardnya ya. Jadi sudah ada keranjang belanja, kemudian di bagian checkout juga kita sudah bisa melihat adanya ongkos kirim ya. Jadi jika sudah sampai di sini, projectnya sebenarnya sudah cukup untuk secara proses bisnis. Dan mungkin nanti ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki. Yang pertama, nanti kita akan menambahkan menu di sini, karena secara default harusnya kalau settingnya sudah benar, di sini harusnya sudah ada menu. Tapi tidak apa-apa, nanti biar teman-teman juga punya pengalaman untuk bagaimana kita menambahkan menu ya. Kemudian di sini untuk yang bagian direkomendasikan mungkin nanti akan kita buang, dan di bagian footer juga nanti akan sedikit kita edit ya yang di sini. Jadi untuk alamat dan sebagainya nanti akan kita perbaiki, dan bagaimana cara memperbaikinya nanti di video kali ini akan kita bahas. Baik, untuk melakukan perubahan-perubahan tersebut kita perlu masuk ke dashboardnya dulu ya, masuk ke WP Admin. Ini adalah tampilan WP Admin untuk toko kita, dan untuk merubahnya kita bisa mulai dari, yang akan kita rubah adalah untuk menambah menu ya. Jadi kita akan menambahkan menu. Di sini hanya ada about dan kontak aja ya. Tapi kalau yang teman-teman sudah menginstal dengan berhasil kemarin WP WooCommerce-nya, seharusnya halaman ini sudah muncul di sini. Harusnya menu ini sudah ada di sini, jadi tidak masalah. Nanti yang belum saja, yang men-setting ini, yang penting nanti lengkap ya. Untuk merubahnya kita bisa melalui halaman dashboard ya. Kita melalui menu appearance, kemudian ada namanya menus ya. Menu. Nah, di sini, kalau kita lihat di sini ada beberapa menu yang ada ya. Jadi di sini ada handheld menu dan sebagainya. Nanti yang akan kita rubah adalah yang primary menu. Jadi dipilih dulu di sini, pilih primary menu, kemudian select. Nah, ini tadi yang ada about dan kontak ya. Kalau teman-teman lihat di sini ada menunya about dan kontak. Nah, di sini di primary menu ini akan kita tambahkan ya. Jadi pastikan di sini tercentang juga dia sebagai primary menu ya, atau mau dirubah juga namanya, misalnya namanya jadi menu utama gitu, itu bisa ya, tinggal di save menu aja. Ini juga sama, tidak bermasalah yang di bagian nama menunya ya. Yang penting ada nama menunya, kemudian itemnya apa saja, kemudian lokasinya di mana ya, menu display location di bagian menu ya. Setidaknya nanti di toko kita setidaknya ada menu nanti untuk about, kemudian shop, ada kontak, ada account, kemudian ada blog ya. Nanti untuk menu blog akan kita tambahkan di sini juga ya. Untuk menambahkan menu di sini sudah ada page ya. Nah, karena yang akan kita tambahkan ke menu di sini adalah pages ya, kita bisa mengklik page ini selama account, kemudian shop ya. Ini sudah cukup karena yang untuk about sudah ada ya, kita about sudah ada. Cukup dua ini dulu kita masukkan ke add to menu ya. Nah, di sini sudah ada menu, ada shop. Nah, di sini mungkin kita akan perlu menambahkan adanya home ya. Jadi ini saya geser dulu, ini juga bisa digeser. Untuk kontak mungkin kita taruh di bawah, kemudian shop kita tambah di atas, kemudian about di bawah shop. Nah, kita mungkin perlu tambah untuk home ya. Nah, untuk menambahkan jadi kalau saya simpan dulu ya, yang ini yang sudah ada. Saya simpan, kemudian di sini akan muncul ada tambahan menu ya, ada shop, ada about, ada icon, ada kontak ya. Mungkin yang my account kita taruh paling bawah aja. Nah, sudah berubah ya. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman ingin menambahkan satu menu lagi, misalnya menu home gitu ya, kita bisa menggunakan namanya custom links. Kalau ini kan page, ini post, ini custom link ya. Kita custom link, kemudian namanya misalnya home. Terus untuk alamatnya kita bisa langsung kopikan dari sini ya, copy,
Nah, kemudian alamatnya di sini. Jadi ada URL-nya. URL adalah home itu kan biasanya digunakan untuk ke halaman depan ya, ke halaman depan website kita. Halaman depannya ya di sini nih. Ya, kemudian kita tambahkan add to menu. Nah, ini karena posisinya paling bawah berarti dia di paling kanan nanti posisinya. Nah, ini kita naikkan sehingga berada di paling atas. Nanti akan berada di bagian paling kiri ya. Kalau kita lihat. Nah, sekarang ada home, ada shop. Nah, ini jadi sudah bertambah ya menunya ya. Kita sudah menambahkan menu home ya tadi dengan menggunakan custom link. Kemudian kita akan menambahkan menu blog ya. Nah, tapi di sini tidak muncul untuk blog di pages. Nah, sebenarnya blognya itu sudah ada, halaman blognya itu sudah ada. Bisa kita lihat di view all ya, view all. Kemudian kita pilih blog. Nah, ini add to menu. Nah, jadi sekarang sudah ada blog ya. Ini blog kita taruh di atasnya my account. Kemudian di save menu. Nah, sekarang kita sudah punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 menu ya. Nanti untuk misalnya my account itu larinya ke akun kita. Jadi kalau misalnya ada user baru, kemudian klik my account, di sini juga akan terekam nanti dia transaksinya apa dan sebagainya. Itu ada di sini, ada di my account ya. Kalau di blog nanti yang isinya adalah post ya. Misalnya ini karena kemarin belum saya isikan lagi, masih adanya hanya hello world ini ya untuk blognya. Kemudian kita kembali ke home. Nah, yang akan kita rubah lagi tadi yang menu sudah ya. Yang menu sudah. Kemudian ini juga bagian ini bisa diubah. Coba kita rubah. Kita ke menu page ya. Terus kita ke home page, edit ya. Nah, ini karena bentuknya ini adalah gambar ya. Kita bisa merubah gambarnya. Bisa kita replace ya. Jadi kita ingin merubah gambar ini, kita replace, kemudian misalnya kita pilih yang di library. Misalnya coba kita lihat ada tidak gambar yang sesuai. Misalnya saya pilih gambar yang ini misalnya ya. Kita pilih. Nah ya, jadi kita bisa mengganti gambar, kemudian posisinya juga bisa diubah-ubah ya. Bisa diubah misalnya segini cukup ya. Segini cukup ya, bisa nih ya, atau nanti teman-teman bisa menggunakan gambar yang lain boleh ya. Jadi tinggal diedit di sini, kemudian di replace, open media library. Nah, di sini tinggal dipilih gambar yang diinginkan ya. Misalnya saya pilih gambar yang ini, kemudian saya pasang. Nah, ini karena resolusinya kecil jadi agak pecah, saya pakai yang tadi saja. Nah, jadi ketika teman-teman juga ingin menambahkan sebuah gambar, pastikan gambarnya juga resolusinya bagus gitu ya. Kemudian untuk teks ini akan kita rubah biar agak lebih tebal gitu ya. Kita bisa pilih bold. Kemudian di color di sini ketika ingin diganti ya, misalnya bisa custom color karena tidak kelihatan ya, karena backgroundnya hitam. Nah, bisa menggunakan warna yang sesuai ya. Kalau misalnya teman-teman menggunakan backgroundnya yang terang ya, bisa dirubah ya. Ini saya backgroundnya saya clear aja. Ini saya ganti yang untuk text color, ini juga text color. Kemudian yang MHD store-nya ini, MHD store ini untuk ukurannya akan saya perbesar ya. Saya menggunakan yang lebih besar jadi biar kelihatan nama tokonya ya. Ini kemudian bisa di bold ya, seperti ini ya. Jadi silahkan teman-teman untuk merubah ini sesuai kebutuhan saja ya. Kemudian tadi kita akan menghilangkan yang bagian direkomendasikan ini ya. Ini akan kita buang. Ini bisa di remove block ya. Jadi dipilih kemudian di remove block ya. Kita remove. Ini juga akan kita remove. Nah, jadi langsung ke panas favorit aja, terus dan yang sedang diskon. Jadi ini cukup ya. Kita update. Sudah. Jadi sekarang tampilan website kita sudah berubah. Mulai dari bagian hero ini sudah berubah ya. Kemudian di sini ada berdasarkan kategori, kemudian terbaru,
kemudian sedang diskon. Nah, ini produk yang sebagai produk contoh ini akan kita buang ya. Nah, di sini saya juga ingin menunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara kita untuk menghapus produk ya. Ini kita akan coba hapus, kita kembali ke dashboard ya, kita klik yang WordPress ini. Kemudian kita pilih produk, all products ya. Nah, ini produk yang semuanya yang ada, ini akan kita buang ya. Bisa dibuang langsung ke trash ini ya. Jadi tinggal dibuang, klik aja. Nah, ini udah terbuang ya. Kalau misalnya ingin membuang banyak sekaligus ya, teman-teman bisa langsung klik semua. Klik yang akan dibuang yang mana saja. Klik semua. Nah, kemudian di sini ada bulk action, dipilih yang move to trash ya. Jadi yang dipilih adalah move to trash. Kita pilih apply ya. Jadi kemudian di apply. Jangan centang yang ini ya. Kalau centang ini nanti semuanya akan hilang. Nah, produknya tinggal yang kita sudah upload sendiri ya. Kalau yang tadi kan yang contoh ya. Sudah, kalau misalnya sudah, kita coba lihat di hasilnya. Nah, sekarang yang produk yang tadi contoh itu sudah tidak ada. Jadi adanya semuanya sekarang produk kita semua ya, yang tadi sudah hilang semua. Nanti di sini akan bertambah ketika ada produk yang sale ya, ada yang produk yang ada diskonnya gitu ya. Nanti produknya ada yang ada diskonnya. Kemudian kita lanjutkan untuk mengubah beberapa bagian ya. Kita akan merubah di bagian footer ini. Nah, di bagian ini disebut dengan widget. Footer widget namanya kalau yang di bawah. Nah, ini akan kita rubah ya. Aksesnya dari mana? Aksesnya dari menu appearance, kemudian widget ya. Widget. Nah, di sini kalau teman-teman lihat di sini karena ada di footer ya, ini otomatis di sini juga ada. Nah, di sini ya, about this site. Misalnya kita tulisi tentang MHD Store. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Silakan ini di custom sesuai kebutuhan teman-teman saja ya, tidak harus mengikuti yang saya ketik ya. Kemudian di save ya, kalau sudah di save. Kemudian nanti untuk di yang kedua, ini kan ada find us ini ya. Ini akan kita lihat di sini ya, ada find us. Nah, ini akan kita tambahkan alamat dan jam kerja misalnya ya. Jadi jam operasional tokonya maksudnya. Atau kita tulisi alamat dan jam operasional misalnya. Atau ingin dirubah oleh teman-teman sendiri, silahkan, ini juga bebas ya untuk pengaturan yang di sini. Sekarang kita lihat hasilnya ya, apakah sudah berubah. Nah, sekarang tentang MHD Store sudah berubah, kemudian di sini juga jam operasional sudah berubah ya. Jadi untuk setting-setting yang lain silahkan teman-teman bisa dicoba-coba ya, dengan keyakinan bahwa teman-teman bisa melakukan itu ya. Jadi jangan sambil coba-coba ternyata berubah tidak bisa dikembalikan terus bingung sendiri ya. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Itu teman-teman untuk setting yang bisa kita lakukan. Jadi kita sudah merubah bagian menu, kemudian bagian hero ini, hero slider, kemudian tadi kita menghilangkan satu bagian ya, kemudian ada bagian bestseller, dan kita sudah merubah bagian footer ini gitu ya. Baik, itu teman-teman untuk seri pengembangan toko online ya, khususnya digunakan nanti untuk mata kuliah Sistem Teknologi Informasi Manajemen, dan proyeknya sudah sampai di sini dulu ya. Jadi nanti untuk hal-hal yang mungkin sifatnya lebih advance, misalnya teman-teman tertarik, silakan bisa langsung tanya ke saya untuk bagaimana cara mengubahnya jika ingin menggunakan ini nanti secara profesional ya. Misalnya teman-teman berniat untuk menggunakan ini sebagai
toko online resmi milik pribadi gitu, silahkan nanti bisa digunakan. Baik, itu teman-teman untuk seri pengembangan toko online kita, dan terima kasih telah mengikuti seri ini dengan seksama. Semoga berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.